Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Yang kemarin ada yang sempat menanyakan mengenai penyebab dari larva ikan lele yang saat dikasih pakan friendly itu pada mati ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba jelaskan faktor apa yang menjadi penyebab larva tersebut mati ya. Dan saya akan coba jelaskan juga bagaimana cara pemberian pakan friendly yang baik dan benar teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas video kali ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman. Oke teman-teman, saya akan bahas mulai dari tahap awal ya. Jadi apa sih yang menjadi suatu penyebab dari larva ikan lele saat kita awal memberikan pakan friendly sudah berjalan 1 atau 2 atau 3 hari itu ada yang mati, bahkan terkadang mati massal teman ya. Itu biasanya bisa disebabkan karena penyebab dari kondisi air ya teman ya. Kondisi air itu juga bisa berpengaruh besar sekali terhadap ikan lele yang menggantung dan menjadi sebuah kematian massal pada larva ikan lele tersebut teman ya. Jadi lalu bagaimana Bang, bagaimana cara memberikan pakan friendly yang baik dan benar? Sebenarnya gini teman-teman ya, cara pemberian pakan friendly itu sebenarnya ada tahapannya teman-teman ya. Dan kita ke pembahasan yang dari penyebabnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya penyebab dari kematian pada larva ikan lele yang saat kita kasih pakan friendly itu biasanya rata-rata yang dialami oleh kawan-kawan ataupun teman-teman kita itu biasanya karena dipaksakan ya. Jadi mereka belum tahu ataupun belum paham bagaimana cara pemberian pakan friendly untuk larva ikan lele kita teman ya. Jadi sebenarnya kenapa seperti itu, karena biasanya rata-rata dari teman-teman kita itu saat memberikan pakan friendly itu biasanya mereka itu langsung banyak, dan mungkin untuk kira-kiranya itu kurang paham lah ya. Jadi mereka asal-asalan memberikan pakan, setahu mereka itu pakan tersebut itu dimakan, dan mereka kurang paham bagaimana cara memberikan pakan yang benar dan baik ya. Jadi sebenarnya itu yang mengakibatkan dari larva tersebut itu mati ya. Dan ada juga biasanya larva yang dikasih pakan friendly ini biasanya itu terlalu kecil teman ya, terlalu kecil, dan mungkin juga berpengaruh juga untuk kocoran ya, ataupun aliran air yang kita berikan atau kita isikan pada kolam ya. Jadi untuk larva seperti ini biasanya kita harus menggunakan air kocoran teman ya, itu hal yang wajib kita harus kasih ya, supaya istilahnya itu amonia ataupun kotoran yang ada di dasar itu langsung kebuang ya. Dan juga untuk pemberian pakan friendly ini itu kita harus rajin untuk memberikan perawatan terhadap larva ikan lele kita ya, dengan cara setiap pagi dan sore kita harus kurangi kurang lebih sekitar separuh ya, separuh dari kondisi air yang ada di kolam ya teman ya. Lalu kita isi kembali ya. Setelah kita lakukan seperti itu tiap hari, dan itu kita lakukan usahakan sebelum saja ya teman, sebelum kita kasih pakan ya. Misal kita kasih pakannya itu sekitar jam 5, kita jam 4-nya itu kurangi airnya ya, lalu kita kasih tekanan air yang lumayan besar ya, supaya ikan tersebut itu lebih gesit ya teman ya. Dan untuk kesalahan yang sangat fatal sekali biasanya jika teman-teman memberikan pakan friendly ini, itu mungkin tidak terukur ya teman ya. Jadi itu yang menyebabkan larva tersebut itu akhirnya mati dan gagal saat kita melakukan budidaya pemberian ikan lele. Jadi bagaimana Bang cara pemberian pakan friendly untuk ikan lele kita yang benar dan baik ya? Ini teman-teman silakan dicatat ya, karena ini sangat penting sekali. Walaupun ini sangat sederhana, tapi jika teman-teman tidak mencatat, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan lupa ya teman ya. Jadi yang pertama, jika teman dalam budidaya pembenihan ini adalah baru pertama kali atau awam,
teman-teman tidak usah khawatir, pasti akan berhasil ya. Sebelum teman-teman memberikan pakan Fengli, usahakan teman-teman itu lihat terlebih dahulu ya, itu cacing sutranya itu masih ada atau tidak yang di bagian dasar ya. Setelah kira cacing tersebut itu memang sudah habis dan ikan atau larva ikan lele kita itu sudah mulai gesit dan berenang gesit ya. Jadi berenangnya itu biasanya kalau tidak ada pakannya itu dia cenderung berenang muter ya teman ya, muter, jadi tidak naik turun ya teman ya. Setelah habis cacing sutranya, kita baru bisa kasih pakan Fengli. Dan usahakan saat teman-teman memberikan pakan Fengli, usahakan pada saat sore ataupun pagi hari saja ya. Dan cara pemberian pakan Fengli cukup kita kasih sedikit saja sebagai pancingan teman ya. Untuk pemberian pakan Fengli itu sendiri kita cukup kasih 2 sendok ataupun 1 sendok saja, supaya kita itu mengetahui ya teman ya, supaya kita mengetahui larva tersebut itu sudah mulai doyan atau belum untuk pemberian pakan Fengli itu dimakan atau tidak ya. Setelah itu jika memang yang pertama itu kita rasa larva tersebut itu memang agak kurang nafsu ya, kita kasih lagi cacing sutra ya. Jadi kita berkala teman-teman ya, kita kasih cacing sutra 1 gelas saja ya, 1 gelas. Lalu kita setelah 1 gelas itu habis, kita kasih lagi Fengli-nya teman-teman. Jadi ini perlu dicatat ya, saat kita memberikan pakan Fengli itu dengan cara berkala atau bertahap ya, supaya tidak terjadi yang namanya itu larva stres dan kurus ya, ataupun biting, dan yang fatal itu berakibat kematian pada larva tersebut teman-teman. Dan untuk pemberian pakan larva ini sendiri biasanya itu menurut saya itu sederhana ya teman-teman. Cukup siapkan daun pisang seperti ini, lalu saat kita kasih pakan Fengli itu kita cukup taruh di atasnya saja ya, supaya yang Fengli yang tidak bisa terapung itu jatuhnya itu di daun pisang, tidak di dasar kolam ya. Kalau jatuhnya di dasar kolam itu nanti tidak termakan teman ya, karena bercampur dengan kotoran larva ya. Dan untuk kocorannya sendiri kita kasih yang agak kenceng nggak masalah teman ya. Kalau kita kasih yang kecil itu khawatirnya nanti akan berbusa dan akan merusak air pada kolam ikan kita ya. Jadi untuk larva ikan lele itu harusnya kita menggunakan kocoran dengan tekanan air yang tinggi ya, supaya kualitas airnya itu terjaga teman. Walaupun kelihatannya agak hijau-hijauan seperti ini tuh, padahal airnya ini masih bagus ya. Dan jika memang teman-teman pada saat memberikan pakan Fengli itu langsung berbusa, saya sarankan jika memang kondisi larvanya itu terlalu padat, teman-teman bisa pindah atau bagi menjadi 2 bagian ya teman ya. Dan juga saya ingatkan juga pada teman ya, jika memang kondisi kolam itu terlalu keruh atau coklat ya, coklat seperti ini, tapi ini kan masih bagus ya. Kalau coklatnya itu kayak berlendir gitulah ya, itu teman bisa pindah ke kolam sebelah teman ya. Itu sangat bahaya sekali jika kita memberikan pakan Fengli ya, karena itu bisa menjadi sebuah racun atau bom amonia ya untuk ikan lele kita ya. Jadi mungkin dari penyampaian yang saya sampaikan pada teman-teman, mungkin teman-teman harus pahami ya. Jika memang teman-teman belum paham, coba diulang dan dipahami secara betul-betul bagaimana cara pemberian pakan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk larva ikan lele kita ya. Dan mungkin video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos. Jika ada suatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman saya tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya.